Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini kita akan melanjutkan modul regulasi ekspresi gen. Dan video kali ini akan membahas tentang regulasi ekspresi gen khususnya prokariot. Seperti pada modul pertama telah dijelaskan bahwa terdapat kelompok constitutive expression dan kelompok specific expression. Jadi constitutive expression menghasilkan enzim yang tidak terregulasi yang dikode oleh constitutive gene. Jadi ekspresinya terus-menerus, protein produknya konstan karena produknya dibutuhkan setiap saat, tidak tergantung lingkungan, seperti gen yang terlibat dalam metabolisme glukosa atau glikolisis misalnya. Sedangkan enzim yang dapat diregulasi yang dikode oleh gen terregulasi, jadi ekspresi gen ini tergantung keadaan lingkungan. Misalnya gen yang terlibat dalam metabolisme laktosa. Pada gen terregulasi terdapat kontrol, yaitu pada tingkat transkripsi dan pada tingkat translasi. Pada tingkat transkripsi, gen diekspresikan bila kondisi memungkinkan. Seperti halnya juga kontrol pada tingkat translasi, mRNA akan ditranslasikan bila kondisi memungkinkan. Selanjutnya terdapat elemen pengontrol, yaitu promotor, tempat menempelnya RNA polimerase, dan operator, yaitu tempat menempelnya protein regulator. Dan operator ini terletak antara promotor dan gen struktural, dan mempengaruhi penempelan RNA polimerase pada promotor. Secara singkat, molekul yang terlibat dalam regulasi genetik pada prokariot, khususnya pada bakteri, yaitu gen struktural yang terregulasi, kemudian elemen pengontrol yaitu promotor dan operator, kemudian terdapat protein regulator dan gen regulator yaitu protein afektor, molekul kunci dalam regulasi karena mengikat elemen pengontrol secara spesifik. Dan yang keempat yaitu molekul efektor, yaitu molekul kecil misalnya asam amino, gula, atau nukleotida yang mengikat regulator sehingga regulator dapat menempel atau lepas dari situs penempelannya. Pada bakteri terdapat sistem operon, yaitu organisasi beberapa gen struktural yang ekspresinya dikendalikan satu promotor yang sama. Sistem operon ini pertama kali ditemukan pada bakteri Escherichia coli oleh Jacob dan Monod pada sekitar tahun 1961. Dalam operon terdapat operator, yaitu urutan nukleotida yang terletak di antara promotor dan bagian struktural dan merupakan tempat pelekatan protein represor. Masing-masing gen struktural tersebut mengkode protein yang berbeda, tetapi protein tersebut digunakan untuk rangkaian proses metabolisme yang sama. Nah, pengelompokan gen-gen dalam operon ini membuat sel lebih efisien dalam melakukan proses metabolisme. Secara umum dikenal dua sistem pengendalian ekspresi genetik, yaitu pengendalian positif dan pengendalian negatif. Pengendalian positif artinya operon dapat diaktifkan oleh produk ekspresi gen regulator. Sebaliknya, pengendalian negatif berarti operon tersebut dinonaktifkan oleh produk ekspresi gen regulator. Pada pengendalian regulasi negatif, gen selalu diekspresikan dan akan berhenti bila terdapat protein, dalam hal ini represor, yang menempel pada DNA. Jadi, pada pengendalian ini, gen regulator akan menghasilkan suatu protein represor. Represor ini menempel pada daerah operator yang terletak di sebelah hilir promotor. Nah, penempelan menyebabkan RNA polimerase tidak dapat melakukan transkripsi gen-gen struktural sehingga operon mengalami represi. Pada regulasi positif, berlaku pada gen yang selalu tidak diekspresikan dan diekspresikan bila terdapat protein atau aktivator yang menempel pada DNA. Produk gen regulator, baik aktivator maupun represor,
bekerja dengan cara menempel pada sisi pengikatan protein regulator pada promotor gen yang diatur. Nah, pengikatan ini ditentukan oleh molekul efektor. Molekul efektor berupa molekul kecil seperti asam amino, gula, atau metabolit yang serupa. Nah, ada dua jenis molekul efektor, yaitu inducer, pengaktif ekspresi gen, dan represor, penekan ekspresi gen. Sistem operon ada yang bersifat inducible, ada yang bersifat repressible. Operon inducible yaitu gen struktural dari operon ini selalu tidak diekspresikan. Transkripsi terjadi bila ada efektor, dalam hal ini efektornya itu inducer. Sedangkan operon repressible yaitu gen struktural selalu diekspresikan. Transkripsi berhenti bila ada efektor, dan efektornya adalah korepresor. Berikut akan kita pelajari dua sistem regulasi yang paling umum dilakukan pada bakteri, yaitu sistem operon laktosa, operon LAK, dan sistem operon triptofan atau operon TRP. Pada operon LAK, ekspresi gen diatur pada tingkat promotor, yaitu mengatur kontak antara promotor dengan enzim pengendali transkripsi. Sedangkan pada operon TRP, ekspresi diatur dengan cara menghentikan transkripsi bila produk transkripsi yaitu triptofan sudah mencapai kuantitas yang dibutuhkan. Sistem operon LAK adalah sistem pengendalian ekspresi gen-gen yang bertanggung jawab di dalam metabolisme laktosa. Laktosa adalah disakarida yang tersusun atas glukosa dan galaktosa. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah enzim beta-galaktosidase. Operon laktosa terdiri atas 3 gen struktural utama, yaitu gen LAKZ yang mengkode enzim beta-galaktosidase yang menghidrolisis ikatan antara galaktosa dan glukosa sehingga menghasilkan 2 monosakarida, yaitu glukosa dan galaktosa. Kemudian gen LAKY yang mengkode permease galaktosida, yaitu enzim yang berperan dalam pengangkutan laktosa dari luar ke dalam sel. Dan gen LAKA yang mengkode enzim transasetilase tiogalaktosida yang perannya belum diketahui secara jelas. Keseluruhan unit transkripsi ini berada di bawah perintah satu operator dan satu promotor. LAK operon merupakan contoh operon inducible. Pengendalian operon laktosa secara negatif dilakukan oleh protein represor yang dikode oleh gen LAKI. Represor LAKI adalah suatu protein tetramerik yang tersusun atas 4 polipeptida yang identik. Represor ini menempel pada daerah operator yang terletak di sebelah hilir dari promotor. Nah, operon LAK ini berukuran sekitar 28 pasangan basa. Penempelan ini menyebabkan RNA polimerase tidak dapat melakukan transkripsi gen-gen struktural LAKZ, LAKY, dan LAKA, sehingga operon laktosa dikatakan mengalami represi. Proses penekanan atau represi semacam ini akan terus-menerus selama tidak ada laktosa dalam sel. Inilah yang disebut mekanisme efisiensi seluler, karena sel tak perlu mengaktifkan operon laktosa jika memang tidak ada laktosa, sehingga energi selulernya dapat dihemat. Apabila laktosa tersedia, maka akan terjadi proses induksi atau pengaktifan operon laktosa. Oleh sebab itu, operon laktosa merupakan jenis operon inducible. Laktosa akan diubah menjadi alolaktosa oleh enzim beta-galaktosidase yang ada di dalam sel dalam jumlah yang terbatas. Alolaktosa inilah yang sesungguhnya menjadi inducer untuk mengaktifkan operon laktosa. Alolaktosa adalah suatu isomer yang terbentuk dari laktosa, dapat menginaktifkan represor sehingga transkripsi akan berjalan. Perubahan konfigurasi pada protein represor menyebabkan protein tersebut tidak mampu berasosiasi dengan operator. Demikianlah mekanisme pengendalian negatif pada operon LAK dengan hadir atau tidak hadirnya inducer, dalam hal ini laktosa. Selain dikendalikan secara negatif, operon LAK juga dapat dikendalikan secara positif. Jika berinteraksi dengan protein regulator CAP atau Catabolite Activator Protein, laju transkripsi meningkat. Molekul CAP ini dapat menempel pada DNA hanya ketika berasosiasi dengan AMP siklik atau CAMP
yang konsentrasinya di dalam sel akan meningkat ketika konsentrasi glukosa menurun. Jika glukosa sedikit, CAMP akan mengaktifkan CAP dan operon LAC menghasilkan sejumlah besar mRNA untuk jalur laktosa. Tetapi ketika ada glukosa, CAMP jarang atau sedikit jumlahnya. CAAP tidak dapat menstimulasi transkripsi. Oleh karena itu, walau laktosa tersedia, sel cenderung akan mengkatabolis glukosa terlebih dahulu menggunakan enzim yang selalu ada. Sistem pengaturan ini memastikan bahwa bakteri akan berpindah untuk mengkonsumsi laktosa dan katabolit-katabolit sekunder lainnya hanya jika glukosa tidak tersedia. Selanjutnya, operon triptofan. Operon triptofan merupakan operon reversible. Bakteri Escherichia coli mensintesis triptofan dari sebuah prekursor melalui beberapa tahap reaksi. Seluruh enzim yang dibutuhkan untuk sintesis triptofan dikelompokkan menjadi satu di dalam kromosom, dan satu promotor bekerja untuk seluruh gen yang menyandi enzim tersebut membentuk unit transkripsi. Pada operon TRP terdapat 5 gen struktural yaitu TRPE, TRPD, TRPC, TRPB, TRPA, dan satu gen pengawal yaitu TRPL yang berfungsi dalam regulasi. Gen TRPE sampai TRPA keseluruhannya menyandikan enzim yang berperan dalam satu lintasan metabolisme triptofan. Kuantitas triptofan dalam sel akan mengendalikan ekspresi gen-gen pada operon ini. Operon TRP merupakan jenis operon reversible. Operon biasanya berada dalam keadaan on. Jika di lingkungan tersedia triptofan, maka sel bakteri akan berhenti memproduksi asam amino triptofan dengan terbentuknya kompleks antara triptofan dengan represor yang akan berikatan pada operator, sehingga transkripsi tidak terjadi. Operon akan berada dalam keadaan off. Sebaliknya, jika tidak terdapat asam amino triptofan, maka bakteri akan merespon dengan cara mengaktifkan jalur metabolisme untuk membuat triptofan. Demikianlah kita sudah belajar tentang dua jenis operon pada prokariot, yaitu LAC operon dan TRP operon. Semoga dengan mempelajari mekanisme operon LAC dan operon TRP dapat membantu kita untuk memahami bagaimana mekanisme regulasi atau pengontrolan ekspresi gen pada bakteri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video modul-modul berikutnya.